Ada beberapa berita yang sangat menarik di antara 28 topik hari ini. Soccer Mania, mari kita mulai rangkumannya. Kita mulai berita pagi ini. Kabar buruk datang dari sepak bola Amerika Selatan. Georgian de Arrascaeta harus keluar lebih cepat saat Flamengo menghadapi Estudiantes di Copa Libertadores. Dan kabarnya tidak ringan, gelandang 31 tahun itu mengalami patah tulang selangkangan kanan usai benturan keras di babak pertama. Proses operasi akan ditangani tim medis khusus, sementara estimasi pemulihan sekitar 45 hari masih bergantung kondisi fisik. Masalahnya, jadwal ini terlalu mepet dengan Piala Dunia 2026 yang dimulai 15 Juni. Peluangnya membela Uruguay kini jadi tanda tanya besar. Dari drama cedera Amerika, kita geser ke sengitnya Eropa. Rayo Vallecano mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Strasbourg pada leg pertama semifinal Conference League di Estadio de Vallecas. Laga berjalan ketat sejak awal, tapi Alemão akhirnya jadi pembeda lewat gol di menit ke-54 yang jadi satu-satunya momen krusial di pertandingan ini. Hasil ini jadi modal penting bagi Rayo jelang leg kedua di Prancis, meski keunggulan mereka masih sangat rawan dibalikan. Masih di kompetisi yang sama, wakil Inggris tampil perkasa. Crystal Palace menang 3-1 atas Shakhtar Donetsk di semifinal Conference League di Stadion Miejski Krakow. Ismail Assar langsung membuka skor di detik ke-21. Lalu, Shakhtar sempat memeras lewat Ocheretko di menit ke-47. Daichi Kamada menit ke-59 mengembalikan keunggulan sebelum Jørgen Star Larsen menit ke-84 memastikan kemenangan tim tamu. Hasil ini bikin Palace pegang kendali jelang leg kedua. Beranjak ke Liga malam Jumat, ada drama di Portugal. SC Braga menang tipis 2-1 atas SC Freiburg di semifinal Europa League. Leg pertama di Estadio Municipal de Braga. Tuan rumah unggul cepat lewat Demir Ege Tignas di menit ke-10, lalu disemakan Vincenzo Grifo, gol ke-6 di Eropa musim ini. Babak kedua berjalan ketat sampai akhirnya Mario Dorgeles muncul di injury time menit ke-90+2 untuk memastikan kemenangan susah payah Braga. Hasil ini jadi modal penting jelang leg kedua di Jerman, sementara Freiburg dipaksa mengejar. Kemenangan tipis juga diraih Forest dalam duel sesama Inggris. Nottingham Forest memanfaatkan atmosfer City Ground untuk menang tipis 1-0 atas Aston Villa di leg pertama semifinal Europa League. Laga sempat berjalan ketat sampai jeda. Momen penentu datang di babak kedua saat VAR menghadirkan penalti akibat handball Lucas Digne. Chris Wood menit ke-65 tampil dingin, mengajar bola ke pojok atas dan mencetak gol di dua laga beruntun. Kemenangan ini jadi modal penting bagi Forest dalam perburuan tiket final. Sementara tim asuhan Unai Emery wajib membalikkan keadaan di leg kedua. Kesulitan Forest musim ini ternyata punya cerita unik di baliknya. Nottingham Forest seperti menulis ulang musim mereka sendiri. 3 kali ganti pelatih sempat bikin arah tim kabur, tapi kini mereka justru melaju tanpa kalah dalam 9 laga terakhir. Data dari Squawka menunjukkan rangkaian hasil itu menghasilkan agregat mencolok 18-4. Kemenangan terbaru atas Aston Villa jadi bukti bahwa mereka makin solid, bukan sekedar beruntung. Menariknya, performa ini datang setelah periode inkonsisten. Forest sekarang berdiri di ambang final Liga Eropa, situasi yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauan. Bicara soal kejutan, kabar transfer dari Turki tak kalah heboh. Rumor soal masa depan Victor Osimhen makin ramai, tapi Galatasaray tampaknya tak mau kehilangan aset utamanya begitu saja. Klub Turki itu disebut membandrol sang striker hingga 150 juta euro. Angka yang jelas bukan basa-basi. Performanya musim ini memang jadi alasan utama dengan kontribusi gol yang konsisten. Meski banyak klub besar seperti Real Madrid, Barcelona, hingga Arsenal memantau, Osimhen sendiri masih terlihat nyaman di Istanbul. Jika Osimhen dipagari, beda cerita dengan bek milik Arsenal. Langkah FC Porto untuk mengamankan Jakub Kiwior tampaknya tinggal menunggu waktu. Bek pinjaman dari Arsenal itu disebut bakal dipermanenkan dengan nilai sekitar 20 juta euro. Informasi dari Nicolas Kira menyebut kesepakatan personal sudah beres, kontraknya sampai 2030. Kini tinggal tahap final antar klub. Musim ini, Kiwior tampil 37 kali dan mulai jadi pilihan di lini belakang Porto, meski kontribusi statistiknya baru 1 assist. Pindah ke panggung utama, bintang PSG sukses mencuri panggung. Penampilan Ousmane Dembélé benar-benar jadi pembeda saat Paris Saint-Germain menang tipis 5-4 atas Bayern Munchen di Parc des Princes. 2 gol plus 1 assist cukup menjelaskan kenapa UEFA akhirnya menobatkannya sebagai pemain terbaik pekan ini di UEFA Champions League. Situs resmi UEFA juga mengonfirmasi dominasi Dembélé dalam voting, bahkan mengungguli Antoine Griezmann dari Atletico Madrid.
Berkat aksi tersebut, skuad Paris mendominasi daftar pemain terbaik. UEFA akhirnya merilis Team of the Week usai leg pertama semifinal Liga Champions. 4 pemain PSG masuk daftar setelah pesta 5 gol di kandang. Ousmane Dembélé jadi pusat perhatian lewat 2 gol plus 1 assist. Sementara Kvicha Kvaratskhelia juga tampil tajam dengan brace. Joao Neves dan Vitinha ikut melengkapi dominasi itu. Meski kalah, Bayern tetap menyisakan cerita lewat gol Michael Olise, Luis Diaz, dan Dayot Upamecano. Dari laga lain, Antoine Griezmann dan Marc Bubil mewakili Atletico, sedangkan Arsenal diwakili Gabriel Magalhaes serta David Raya. Sayangnya, kabar gembira tadi tak menular bagi Nicolas Jackson. Nicolas Jackson sempat membayangkan masa depannya lanjut di Bayern Munchen. Lingkar terdekatnya bahkan yakin transfer permanen bisa diwujudkan. Meski harus duduk ulang soal angka dengan Chelsea, namun arah berubah setelah Max Eber menegaskan klub tak akan mempermanenkannya. Seperti dilaporkan The Athletic, performa Jackson sebagai pelapis Harry Kane dinilai cukup, tapi bandrol sekitar 60 juta pound sterling dianggap terlalu tinggi. Bayern kini harus berburu striker lain yang siap menerima peran cadangan. Meski menolak Jackson, Bayern tetap setia dengan kiper gayaknya. Di usia yang menyentuh 40, Manuel Neuer belum menunjukkan niat menutup cerita di Bayern Munchen. Laporan Florian Plettenberg menyebut kiper senior ini justru tertarik lanjut. Dengan tawaran kontrak baru sampai 2027 sudah disodorkan, pembicaraan soal gaji kabarnya sudah dibuka. Meski belum ada tanda tangan resmi, Bayern tampak ingin mengunci sosok lama yang masih jadi fondasi di bawah Mister. Sementara negosiasi terus berjalan mencari titik temu yang pas. Tak mau kalah, Inter Milan juga sedang mengincar kiper baru. Inter mulai merapat ke target utama mereka di bawah Mister. Guglielmo Vicario dikabarkan sudah sepakat secara personal membuka jalan untuk pulang ke Serie A setelah tampil bersama Tottenham Hotspur. La Gazzetta dello Sport menyebut kesepakatan awal sudah tercapai meski urusan harga masih dinegosiasikan antara klub. Di usia 29 tahun, Vicario melihat ini sebagai langkah logis berikutnya. Inter pun melihatnya sebagai solusi konkret untuk memperkuat sektor kiper jelang musim baru. Dari soal kiper, mari kita pantau nasib striker gaek Barca. Masa depan Robert Lewandowski mulai masuk fase krusial. Kontraknya di FC Barcelona akan habis, sementara belum ada kesepakatan baru. Menurut Tuttosport, Juventus sudah bergerak cepat dengan tawaran 1 tahun senilai 6 juta euro plus bonus. Proposal itu dibahas langsung antara agen Pinizawi dan Direktur Damien Comolli. Di sisi lain, Barcelona masih menawarkan perpanjangan dengan gaji lebih rendah dan peran yang tak lagi utama di bawah Hansi Flick. Juventus justru menjanjikan posisi starter. Sembari urus kontrak pemain, Barca mendapat suntikan tenaga baru. Setelah lebih dari 4 bulan menepi, Andreas Christensen akhirnya kembali ikut latihan penuh FC Barcelona. Laporan menurut Deportivo menyebut bek asal Denmark itu sudah gabung sesi tim sejak Rabu. Usai pulih dari cedera ligamen lutut parsial, situasinya menarik karena klub tak memakai slot gajinya untuk mendaftarkan Joao Cancelo di musim dingin. Jadi, ia masih bisa dimainkan. Hansi Flick kini tinggal menilai kesiapan fisiknya jelang 5 laga terakhir La Liga, meski laga lawan Osasuna terlalu cepat untuknya. Kabar dari rival, reuni impian Mourinho justru sedang terhambat. Keinginan Jose Mourinho kembali ke Real Madrid mulai menemui jalan buntu. Laporan jurnalis Ramon Alvarez menyebut klub ibu kota Spanyol itu enggan menebus klausul 6 juta euro miliknya di Benfica. Padahal Florentino Perez disebut sudah memasukkan Mourinho dalam daftar kandidat utama pelatih baru. Masalahnya sederhana, Madrid tak mau keluar dana lebih besar dibanding saat merekrut Xabi Alonso tahun lalu. Situasi ini bikin peluang reuni terasa makin menjauh. Masalah internal Spanyol tak hanya soal pelatih, tapi jadwal. Dorongan untuk menunda awal La Liga musim 2026-2027 makin kuat. Diego Rivas dari Serikat Pemain Sepak Bola Spanyol bilang, jadwal 16 Agustus yang diusulkan belum cukup ideal, apalagi buat pemain yang baru tampil di Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan Marca, ia menilai waktu persiapan masih terlalu mepet. Di sisi lain, Javier Tebas mencoba solusi dengan membagi jadwal agar tetap dapat 21 hari libur. Tapi IFA ingin semua tim start bareng di 22-23 Agustus supaya kondisi fisik dan kesiapan kompetitif lebih adil. Bergeser ke Inggris, ada perpisahan di markas Burnley.
Perjalanan Burnley bersama Scott Parker resmi selesai. Klub mengumumkan perpisahan ini lewat kesepakatan bersama tak lama setelah mereka terdegradasi dari Premier League. Keputusan itu lahir dari diskusi arah masa depan tim. Seperti disampaikan pihak klub, untuk sisa musim, Mike Jackson ditunjuk sebagai pelatih interim dimulai dari laga ke markas Leeds. Meski akhir ceritanya pahit, Parker meninggalkan jejak kuat musim 2024-2025 dengan 33 laga tanpa kalah yang membawa Burnley promosi. Selain pelatih, satu legenda Liga Inggris juga pamit pensiun. Ashley Young akhirnya memutuskan berhenti, menutup karir 23 tahun yang penuh warna. Di usia 40, ia bersiap memainkan laga terakhirnya. Seperti ia tulis sendiri di X, perjalanan dari jalanan kecil sampai stadion besar Eropa, puncaknya jelas saat berseragam Manchester United meraih Premier League, FA Cup, hingga Liga Eropa. Lalu menambah gelar Serie A bersama Inter Milan. Kini di Ipswich Town, kontribusinya mungkin sederhana, tapi konsistensinya jadi bukti. Umur bukan penghalang untuk tetap relevan di level tertinggi. Berbeda dengan Young, Tonali justru ingin terus di Inggris. Sandro Tonali tampaknya sudah menentukan arah meski sempat dikaitkan dengan pulang ke Serie A. Laporan Fabrizio Romano menyebut ia justru ingin bertahan di Premier League. Di Newcastle United, gelandang 25 tahun itu jadi opsi stabil dan jarang absen saat fit. Beberapa klub besar Inggris mulai memantau situasinya, menunggu keputusan proyek yang cocok. Musim ini, kontribusinya memang belum mencolok, 2 assist dari 32 laga, tapi ambisinya jelas, membuktikan dirinya di level tertinggi Inggris. Atmosfer Liga Inggris akan segera menyapa penggemar di Indonesia. Musim panas nanti, Jakarta bukan sekedar tuan rumah. Ini jadi titik temu dua nama besar Chelsea dan AC Milan. Mereka dijadwalkan bentrok 8 Agustus di Gelora Bung Karno Stadium. Laga pertama mereka di Asia. Buat Chelsea, ini momen reset setelah musim Premier League yang berantakan dan penuh pergantian arah. Sementara Milan datang dengan posisi kuat di Serie A. Menurut rencana tur pramusim, kick off dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jelang laga Jakarta, Chelsea tengah mencari nahkoda baru. Xabi Alonso mulai membuka peluang ke Chelsea, tapi dengan satu syarat penting, ia ingin kendali lebih besar di ruang keputusan. Menurut laporan Simon Phillips, pelatih asal Spanyol itu masuk 3 kandidat utama bersama Marco Silva dan Andoni Iraola. Bedanya, Alonso datang dengan status juara Bundesliga usai membawa Bayer Leverkusen mencatat musim bersejarah. Pertanyaannya sekarang, maukah manajemen memberi ruang lebih untuk visinya? Bukan cuma Chelsea, kursi pelatih setan merah pun goyang. Kursi pelatih Manchester United belum benar-benar terkunci buat Michael Carrick. Meski jadi kandidat utama dan tim hampir mengamankan tiket Liga Champions, klub tetap membuka opsi lain. Nama Andoni Iraola muncul sebagai alternatif serius. Apalagi ia sudah memastikan akan meninggalkan AFC Bournemouth di akhir musim. Laporan The Telegraph menyebut, gaya main menyerang Iraola dianggap cocok dengan skuad United saat ini. Proses seleksi pun belum selesai. Wawancara dengan beberapa kandidat masih berjalan. Di tengah pencarian pelatih, masalah timbul dari bintang muda. Chelsea dan Estevao Willian lagi beda arah soal penanganan cedera hamstring. Winger muda itu ingin cepat pulih dan condong ke metode non-operasi. Berharap masih punya peluang tampil bareng Brazil di Piala Dunia. Tapi menurut laporan UOL dari Brazil, Chelsea justru mendorong operasi demi kondisi jangka panjang. Meski konsekuensinya di absen musim panas ini, klub juga kurang nyaman dengan rencana Estevao untuk pulang ke Brazil menjalani perawatan. Saat ini, dia tetap di London menjalani pemulihan dengan pengawasan tim medis klub. Beda dari konflik Estevao, United sukses memagari aset berharganya. Kobbie Mainoo akhirnya mengikat komitmen panjang dengan Manchester United hingga 2031. Klub mengumumkan kesepakatan ini sambil menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dari akademi. Gelandang asal Stockport itu sudah mencatat hampir 100 laga di usia 21, termasuk gol penentu di final FA Cup 2024 dan tampil di final Euro 2024 bersama Inggris. Mainoo menyebut United sebagai rumahnya sejak kecil. Jika Mainoo bertahan, nasib Sancho justru kian tak menentu. Jadon Sancho pelan-pelan mendekati pintu keluar Manchester United dan situasinya mulai menarik perhatian banyak klub. Menurut Sky Sport, winger 26 tahun itu sudah bisa berdiskusi dengan tim luar Inggris. Bahkan satu klub Italia disebut sudah mengajukan pendekatan awal. Borussia Dortmund juga dikabarkan siap membuka pintu untuk periode ketiga. Musim ini ia dipinjamkan ke Aston Villa, tapi masa depannya belum diputuskan. Sancho tampak santai, belum terburu-buru memilih, dan opsi bertahan di Premier League masih ada di atas meja.
Rival Kota United pun punya bintang muda yang bersinar. Nico O'Reilly lagi panas-panasnya. Lewat situs resmi Manchester City, Clear Player of the Month April jatuh ke tangannya, mengalahkan Abdul Qadir Kusanov dan Bernardo Silva. Bukan sekedar formalitas, dia tampil di 5 laga yang sempat membuka skor saat City hajar Chelsea 3-0. Musim ini terasa seperti titik ledak buat pemain 21 tahun itu. Fleksibel, percaya diri, dan makin berani ambil peran. Kalau ritme ini dijaga, bukan cuma tiket ke Piala Dunia, peluang jadi starter tim nasional Inggris juga terbuka lebar. Terakhir, ada kabar ketidakpastian dari lini tengah Liverpool. Situasi mulai menarik. Liverpool belum juga membuka pembicaraan kontrak baru untuk Alexis Mac Allister, padahal masa baktinya tinggal 2 tahun lagi. Laporan Daily Mail menyebut belum ada langkah konkret dari klub. Sementara performanya musim ini belum benar-benar meyakinkan. Ada faktor usia juga. Saat kontraknya habis, ia sudah 29 tahun. Usia yang sering bikin klub berpikir ulang soal durasi kontrak panjang. Meski belum ada keputusan menjual, masa depannya jelas belum aman sepenuhnya di Anfield. Terima kasih Sobat Blessing sudah menonton. Pastikan loncengnya aktif supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu berita bola. Sampai jumpa besok. Salam Soccer Mania.